Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi seputar P3K buat rekan-rekan semua. Nah, di sini ada informasi juga dari Badan Kepegawaian Negara terkait P3K. Nah, karena kebetulan ada informasi yang lagi viral. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di-skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Prioritaskan optimalisasi formasi P3K guru untuk untuk 65.954 P1 belum penempatan. Nah, oke, ini informasinya Senin kemarin rekan-rekan ya. 6 Februari. Oke, kita lihat bersama-sama. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek bersama Panitia Seleksi Nasional tengah melakukan optimalisasi untuk mengisi formasi P3K guru yang kosong. Para guru honorer lulus passing grade yang belum mendapatkan formasi P3K 2022 pun bersuara. Nah, ini yang P1 kemarin ya. Mereka meminta agar optimalisasi difokuskan kepada guru lulus PG yang juga berstatus prioritas 1 tersebut atau P1. Nah, itu permintaan ya, tapi wajar jika mereka meminta sebenarnya. Kami berharap Kemendikbudristek mengutamakan 65.954 P1 yang belum penempatan. Mudah-mudahan 193.954 guru lulus PG terangkat semua tahun ini. Amin. Nah, ini juga permintaan atau harapan dari semua rekan-rekan yang belum mendapatkan penempatan. Ini disampaikan oleh Ibu Heti. Dia menyampaikan kekhawatiran 65.954 guru P1 dengan keberadaan prioritas 2, 3, dan prioritas 4 atau P4. Jadi ada kekhawatiran katanya rekan-rekan ya. Namun dari ketiga prioritas tersebut yang paling ditakutkan adalah P3. Pasalnya jumlah P3 lebih banyak dari P2. Mereka pun hanya tes observasi. Nah, ini ya. P2 dan P3 tidak ikut seleksi kompetensi. Mereka hanya dites observasi dan bisa jadi pemerintah daerah lebih berpihak. Seharusnya kata Heti, pemerintah menyelesaikan P1 yang kompetensinya sudah teruji. Benar sekali rekan-rekan ya, karena teman-teman P1 ini kan sudah lulus passing grade berdasarkan CAT. Bahkan dites berkali-kali tetap memenuhi passing grade. Bandingkan dengan P3 yang banyak guru honorer muda hanya dites observasi. Heti dan kawan-kawannya menilai perlakuan istimewa pemerintah kepada P3 telah mengancam status P1. Tapi mudah-mudahan tidak rekan-rekan ya. Oleh karena itu, dia mengimbau Kemendikbudristek untuk tidak menggantung nasib P1. Kalau ada optimalisasi, mengapa kami harus menunggu pengangkatan P3K 2023? Akan lebih adil bila formasi kosong diisi dengan P1, bukan malah P3 apalagi P4. Nah, ini disampaikan oleh Ibu Heti kepada media jpnn.com, dan jika kita memang menyimak secara seksama rekan-rekan ya, apa yang disampaikan oleh beliau itu benar juga. Kenapa harus menunggu 2023 65.000 ini jika memang ada optimalisasi di tahap sekarang. Nah, seperti itu ya. Dan kita lanjut lagi ke informasi yang disampaikan oleh BKN. Nah, di sini ada juga informasi ini hari ini rekan-rekan ya, Selasa 7 Februari, P3K model baru. Benarkah bukan ASN lagi? Nah, ini tanda tanya rekan-rekan ya. P3K model baru benarkah bukan ASN lagi? Ini bocoran dari kepala BKN. Jangan kaget. Nah, oke, kita coba baca bersama-sama. Ini masih media yang sama. Beredar kabar ada perubahan mekanisme penyelesaian masalah honorer lewat mekanisme pengangkatan menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kabar terbaru ini memantik keresahan di kalangan tenaga honorer. Pasalnya, kabar tersebut menyebut ada P3K model baru yang akan diberlakukan sebagai solusi dari kebijakan penghapusan honorer yang dimulai 28 November. Solusi tersebut merupakan kesepakatan antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, dan Asosiasi Pemerintah Daerah, Asosiasi Pemda pada rapat koordinasi 18 Januari 2023.
Ketua Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade, Ibu Hetty Kustrianingsih, bahkan menyebut isu panas mengenai P3K model baru ini sudah beredar beberapa pekan terakhir. Karena katanya ada informasi yang beredar rekan-rekannya P3K model baru katanya. Tapi nanti kita dengar pernyataan dari BKN. Berkembang isu bahwa P3K bukan lagi aparatur sipil negara. Wow. GPNN.com mencoba mencari kebenaran informasi tersebut kepada pelaksana tugas Kepala BKN, dalam hal ini Bapak Bima Haria Wibisana. Bima mengakui memang ada perubahan mekanisme P3K, namun dia enggan membeberkan detailnya. Alasannya hasil kesepakatan antara pemerintah pusat dan asosiasi Pemda tersebut harus dilaporkan dahulu kepada Komisi 2 DPR RI. Jadi itu harus rekan-rekannya harus dilaporkan juga hasil kesepakatan mereka. Nanti saja saya jelaskan kalau DPR-nya sudah setuju. Nah, di sini dikatakan P3K tetap ASN. Dia menegaskan, jadi ada penegasan dari beliau, P3K tetap ada, tetapi dengan pengaturan yang berbeda. Nah, apakah yang pengaturannya yang dimaksud pengaturan berbeda itu tidak tes lagi jika memenuhi syarat seperti P2 dan P3 atau seperti apa? Nah, ini juga perlu kejelasan rekan-rekan ya. Karena di sini dikatakan tetap dengan pengaturan berbeda. Tetapi ada pengaturan dengan pengaturan berbeda. Mengenai isu bahwa P3K model baru ini menghilangkan status sebagai ASN dibantah Bima. Intinya rekan-rekan jika menjadi P3K intinya itu tetap ASN. Enggak benar itu P3K ya tetap ASN. Kan ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Nah, ini regulasi yang sudah fix, sudah real rekan-rekan ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan ASN itu terdiri dari PNS dan P3K. Kedudukan keduanya diperkuat dengan turunan PP Manajemen PNS dan PP Manajemen P3K. Jadi itu ada turunannya rekan-rekan ya. Untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan honorer, Bima mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah atau BKD maupun Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM untuk tidak memberikan informasi maupun pernyataan yang belum ada landasan hukumnya. Nah, kalau P3K menjadi tetap ASN itu kan sudah ada landasan hukumnya rekan-rekan ya di Undang-Undang Nomor 5 tersebut. Seluruh BKPSDM dan BKD tidak punya info mengenai pengaturan terbaru P3K ini. Nah, jadi kita ini masih bertanya-tanya rekan-rekan ya. Mereka juga tidak punya kewenangan menjelaskan kebijakan yang belum ada. Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Bima Arya menyampaikan dalam rapat koordinasi kebijakan penataan tenaga non-ASN pada Rabu 18 Januari yang lalu sudah ada titik terang. Nah, ini sudah ada titik terang. Disebutkan bahwa baik pemerintah pusat dalam hal ini Menpan RB Aswar Anas dan PLT Kepala Bima BKN Bima Haria Wibisana serta Asosiasi Pemda sudah sepakat dengan opsi penyelesaian honorer. Menurut Arya Bima, kesepakatan dalam rapat tersebut akan dituangkan dalam regulasi. Salah satu yang diatur dalam payung regulasi adalah terkait isu-isu pembiayaan atau penggajiannya. Seperti diketahui, pembiayaan gaji dan tunjangan P3K masih menjadi polemik. Banyak Pemda mengaku tidak punya anggaran, sedangkan pusat mengklaim anggaran gaji dan tunjangan P3K sudah ditransfer lewat dana alokasi umum. Bagian pembiayaan ini penting, akan pembagian antara porsi pusat dan daerah. Senada itu, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Sultan Rizka Tuanku Kerajaan, menerangkan regulasi yang akan disusun diharapkan menjadi solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Ini pusat dan daerah yang dimaksud ya, kedua belah pihak. Pusat dan daerah mencari win-win solutionnya dan nanti berkoordinasi dengan kementerian terkait lagi khususnya keuangan. Nah, masalah keuangan ini harus dibahas detail agar tidak membuat daerah-daerah tertekan untuk pembiayaan masalah non-ASN, ungkap Sultan yang juga Bupati Darmasraya. Sementara itu, Menpan RB Aswar Anas mengatakan Asosiasi Pemda sudah sepakat bersama pusat dalam penyelesaian tenaga non-ASN. Dalam rakor bersama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia atau APSI, APEKSI dan AFKASI
serta BKN tujuannya mencari alternatif terbaik untuk honorer di seluruh Indonesia. Nah, ini rekan-rekan ya. Alhamdulillah sudah mengerucut, akan dirumuskan ulang oleh tim dari Asosiasi Pemda. Terkait pembiayaan gaji dan tunjangan P3K, Menteri Anas dalam beberapa pertemuan dengan Asosiasi Pemda dan Komisi 2 DPR RI menyampaikan sejumlah usulan kepala daerah. Pertama, Pemda mengusulkan gaji dan tunjangan P3K guru ditanggung pusat, sedangkan P3K teknis dibiayai Pemda. Jadi guru ditanggung pusat, sedangkan untuk yang teknis Pemda. Kedua, Pemda mengusulkan anggaran gaji pokok ditanggung pusat, sedangkan Pemda menanggung tunjangannya. Jadi pusat itu menanggung gaji pokok, rekan-rekan ya. Selain itu, Menteri Anas juga pernah mengungkapkan 3 opsi yang digodok pemerintah, yaitu diangkat seluruhnya, seluruh honorer menjadi ASN diberhentikan semuanya, dan terakhir diangkat berdasarkan skala prioritas. Jadi terkait P3K model baru yang mengatakan P3K bukan lagi ASN, itu dibantah oleh Bapak Bima, rekan-rekan ya. ASN P3K itu tetap ASN sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Mengenai adanya pengaturan berbeda, dia menegaskan tetap, rekan-rekan ya, di sini jelas sekali sampaikan oleh dia menegaskan P3K tetap ada tetapi dengan pengaturan berbeda. Nah, seperti itu. Jadi kita tunggu saja informasi selanjutnya, rekan-rekan ya. Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.